Halo anak-anak, bertemu kembali dengan Ibu Retno. Salam matematika. Kali ini Ibu akan menyampaikan pelajaran tentang operasi dan faktorisasi bentuk aljabar. Mari kita awali dengan belajar bentuk aljabar. Seperti apa bentuk aljabar itu? Perhatikan berikut ini. Jika ada 3 buku ditambah 2 buku, maka ini mudah sekali. 3 buku tambah 2 buku sama dengan 5 buku. Tapi bagaimana dengan yang seperti ini? Ada satu dus yang berisi buku, tapi kita belum tahu isinya berapa. Ditambah 2 buku, maka berapa? Nah, karena satu dusnya itu belum tahu isinya berapa, maka kita misalkan satu dus itu adalah X ditambah 2. Jadi satu dus tambah 2 buku. Bisa ditulisnya X tambah 2. Berikutnya 2 dus ditambah 3 buku. Bagaimana nulisnya? 2 dus berarti karena belum tahu isinya, masih misterius, jadi isinya berapa belum tahu, jadi kita tulis X. Ada 2 dus, jadi 2X ditambah 3 buku, maka sama dengan 2 dus tambah 3 buku. Ditulis 2X ditambah 3. Nah, 2 itu dinyatakan dengan koefisien. Sedangkan X adalah variabelnya. 3 disebut dengan konstanta. 2X ditambah 3 itu ada 2 suku, yaitu suku 2X dan suku 3. Berikutnya ada 3 dus dan 2 buku ditambah 2 dus dan 4 buku sama dengan 3 dusnya ditulis 3X ditambah 2 ditambah 2 dus berarti 2X tambah 4 berarti sama dengan 3 dus tambah 2 dus sama dengan 5 dus. Sedang bukunya ditambah 2 buku ditambah 4 buku sama dengan 6 buku. Jadi ditulisnya 5 dus 5X ditambah 6 buku 6. Jadi 3X tambah 2 ditambah 2X tambah 4 sama dengan 5X tambah 6. Berikutnya, nah, bagaimana kalau ada 1 dus besar dan 2 dus kecil dan 3 buku? Ditambah 2 dus besar, 3 dus kecil, dan 4 buku. Cara nulisnya bagaimana? 2 dus, dusnya isi berapa kita belum tahu, jadi kita tulis Y tambah 2 dus kecil, 2X tambah 3 buku 3. Kemudian ada 2 dus besar, berarti 2Y ditambah 3 dus kecil
berarti 3X tambah 4 buku tambah 4 sama dengan dus besarnya ada 3 ditambah dus kecilnya ada 2 tambah 3 ada 5 ditambah 3 buku dan 4 buku, jadi bukunya yang kelihatan ada 7. Jadi penulisan aljabarnya adalah 3Y ditambah 5X tambah 7. Nah, itulah cara menulis bentuk-bentuk aljabar. Nah, sekarang kita belajar melanjutkan aljabar, yaitu operasi hitung pada bentuk aljabar. Hasil penjumlahan maupun pengurangan pada bentuk aljabar dapat disederhanakan dengan cara mengelompokkan dan menyederhanakan suku-suku yang sejenis. Ingat, bisa dikelompokkan jika sukunya sejenis. Contoh soal. Nah, sederhanakan bentuk aljabar berikut ini. Yang A, 4X tambah 3 tambah 7X dikurangi 4. Suku yang sejenis kita kelompokkan. Sejenis itu yang bagaimana? Sejenis itu jika mempunyai variabel yang sama. 4X dan 7X ini disebut sejenis karena mempunyai variabel X. Dan 3 dan 4 itu adalah sejenis, sama-sama koefisien. Jadi kita kelompokkan 4X ditambah 7X kita kelompokkan, 3 dikurangi 4 kita kelompokkan. Sama dengan 4X tambah 7X sama dengan 11X. 11X sedang 3 dikurangi 4 sama dengan min 1. Jadi 11X min 1. Lanjut yang B. 7X dan 4X sejenis kita kelompokkan. 7X dikurangi 4X min 10 dengan 6 kita kelompokkan. Min 10 dengan 6 sama dengan 7X dikurangi 4X 3X min 10 ditambah 6 min 4. Lanjut yang C. Kita kelompokkan sejenis juga. 3X dengan mana yang sejenis? 3X dengan min 3X dengan 7X kita kelompokkan. Ini. Kemudian yang variabel Y min 6Y dengan 2Y kita kelompokkan. 3X ditambah 7X, 3 tambah 7 10X, sedang min 6Y tambah 2Y sama dengan min 4Y. Kita lanjut yang D. Nah, mana yang sejenis? Ingat, sejenis itu adalah mempunyai variabel dan pangkat yang sama. Jadi variabel dan pangkatnya harus sama. 3X pangkat 2 itu sejenis dengan X pangkat 2. Kita kelompokkan. Nah, yang 2Y pangkat 2 dengan 7Y pangkat 2 kita kelompokkan. Terus mana yang sejenis lagi? Min 6Y dengan min 6XY ditambah 2XY kita kelompokkan. Jadi sama dengan 3X pangkat 2 ditambah X pangkat 2. X pangkat 2 artinya 1. 3 tambah 1, 4. 2, Y pangkat 2 dikurangi 7Y pangkat 2. 2 dikurangi
7 min 5 Y pangkat 2. Min 6XY ditambah 2XY. Min 6 tambah 2. Min 4. Jadi hasilnya adalah 4X kuadrat dikurangi 5Y kuadrat dikurangi 4XY. Kita lanjutkan contoh berikutnya. Tentukan jumlah dari 12X kuadrat dikurangi 4X ditambah 6 dan min 7X kuadrat tambah 8X dikurangi 14. Ditambah persamaan pertama ditambah persamaan yang kedua. Nah, kalau sudah suku yang sejenis kita kelompokkan. Ingat kembali, dikatakan sejenis jika variabel dan pangkatnya sama. 12X pangkat 2 sejenis dengan mana? Min 7X pangkat 2. Kita kelompokkan 12X dan min 7X pangkat 2. Kemudian mana lagi yang sejenis? Min 9X sejenis dengan 8X. Kita kelompokkan min 9X ditambah 8X. Kemudian 6 dengan min 14 sejenis, kita kelompokkan. Sama dengan 12X pangkat 2 dikurangi 7X pangkat 2. 12 kurangi 7, 5X pangkat 2. Min 9X ditambah 8X. Min 9 ditambah 8. Min X. 6 dikurangi 14, min 18. Jadi hasilnya adalah 5X kuadrat dikurangi X dikurangi 8 kurangi 8. Begitu ya anak-anak. Kita lanjutkan pertemuan yang akan datang masih mengenai operasi aljabar. Sekian dan terima kasih.